kadang-kadang orang trauma itu karena merasa bahwa ya kan, wah nanti dapat lagi begini dong. Padahal setiap individu itu kan beda-beda. Hi, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Super Mom, inilah julukan yang tepat untuk para single mom yang terus berjuang untuk anak-anaknya. Apalagi di tengah persaingan, bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap eksis berbisnis? Di hadapan saya sudah ada single mom yang profesinya sukses sebagai entrepreneur, Cynthia. Halo Mbak Cynthia. Hai. Apa Hai, kabar? Good, semuanya dibuat baik saja. Di era pandemi sekarang kan sebagai seorang businesswoman atau entrepreneur gitu ya, pengaruhnya seperti apa Mbak? Boleh tahu? Saya itu aslinya sih sebenarnya profesional ya. Profesional. Dan saya memang kalau dibilang entrepreneur ya memang karena I'm doing my work with passion. Jadinya apapun dilakukan itu ya, mau jadi entrepreneur atau kita mau jadi seorang profesional atau apapun itu juga harus dilakukan dengan hati. Karena kita kan mesti konsisten, ya kan. Pengertian juga mungkin aku kembali kayak kamu bilang sukses atau tidak itu kembali lagi ya kan, how deep you love your work. Ya kan? Jadinya mau entrepreneur itu kita sebagai yang katanya single mom and fighter ya kan, mesti bisa jalanin daily itu sebenarnya bukan sesuatu yang diharuskan, tapi itu adalah suatu niatan. Kalau buat saya itu begitu. Oke. Kalau boleh tahu perjalanan karirnya Mbak Cynthia sendiri dari dulu sampai sekarang memang sudah sebagai profesional di entrepreneur atau memang ada di bidang lain sih? Saya itu sebenarnya orang media. Orang media. Saya dulu lama di media. Saya itu sebenarnya backgroundnya design art communication. Selain itu juga saya sempat jadi fashion stylist. Pokoknya apapun yang saya rasa saya suka saya kerjakan. I do whatever I love to do. Jadi memang dari saya waktu mulai kerja umur 21 pun saya mencintai apa yang saya lakukan. Memang karena kita kerja waktu itu saya sempat juga kerja 9 to 5 ya, karena di media kan kami kerja seperti itu. Mungkin udah bukan 9 to 5 lagi kan ya, sampai tengah pagi lagi. Ditambah juga saya juga orang agency dulu, dimana juga memang yang saya lakukan itu bukan soal karena saya harus melakukan, tapi karena saya mencintai apa yang saya kerjakan. Jadi love what you do gitu ya. Do what you have to love what you do, ya kan. Karena itulah yang membuat pengertian dari oh ya lu sukses ya bisa ya kan ini. Ya sukses itu kan banyak macam buat kalau buat saya personal sukses itu kan banyak pengertiannya. Begitu Kim. Jadi pengertiannya itu sukses bukan berarti you earn certain money yang lu merasa diri lu sukses, you earn bahwa profesi lu sekarang sudah jadi direktur, itu tidak. Itu bukan ukuran satu kesuksesan buat aku. Sukses kan saat kamu tahu apa yang kamu lakukan. Sukses itu kamu tahu siapa diri kamu. Ya kan, dan sukses itu adalah sesuatu bahwa you're happy with your life. Itulah yang namanya sukses jadi manusia. Jadi bukan diukur dengan satu value. Kalau buat saya. Gitu. Berarti memang bisa dibilang berbagai macam yang sudah dijalani oleh Mbak Cynthia dari dulu sampai sekarang, itu nilai suksesnya itu bukan dari segi materi. No, betul. Bukan. Kalau saya tidak, bukan tidak butuh dengan materi, tapi saya melihat belajar bahwa hidup itu, pekerjaan itu, ya kan, growing up itu adalah suatu proses. Ya kan. Kita itu sebagai wanita, saat kita growing, kita mendevelop diri kita dari the 20s, the 30s, kebetulan saya sekarang sudah kepala 5. Oh ya really? Ada kepala 5. Nggak kelihatan loh. Jadinya itu yang saya lihat bahwa adalah saya melewati satu proses. Begitupun dengan mungkin seorang Kimi, ya kan, proses dari umur sekarang sampai ke depannya, entah masa dekat dia mungkin ya alhamdulillah semua sehat, semua berjalan baik, ya kan. Sampai mencapai umur saya sekarang, ya kan. Nah itu adalah suatu proses, Kim. Jadinya bukan soal oh ya sukses ini, sukses dari mana? Ada orang sukses di kerjaan, taunya semuanya gagal di balik dari situ. Jadi buat saya tidak bisa dibilang bahwa menjadi manusia sukses atau perempuan sukses itu hanya dilihat dari sisinya. Oh kamu hebat ya, kamu CEO satu perusahaan ya kamu ini. Kamu tidak tahu di latar belakang seorang kayak teman-teman saya juga. Dia
dia mau jadi CEO, oke, dia sudah mimpin perusahaan berapa banyak. Tapi dibalik yang namanya sukses, quote by quote-nya dia, banyak hal yang tidak sukses di dalam hidup dia juga. Jadi ya kembali lagi ya what you choices ya kan. Pencapaiannya itu sampai di mana? Karena sukses itu porsinya setiap individu itu berbeda. Oke. Nah, kalau misalkan saya boleh tahu kan karirnya Mbak Cynthia tadi di awal dimulai dari media. Ya, itu saya dari memang orang media. dari saya konsisten dari umur 21. Dari umur 21 di media. Saya di majalah. Di majalah. Dari umur 21 sampai sekarang di angka kepala 5, konsisten dengan apa yang dijalani gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Cynthia kan sekarang posisinya sebagai single mom. Waktu dulu memulai karir tersebut, kepikiran nggak sih akan menjadi ya diri Mbak Cynthia seperti sekarang gitu loh? Single mom itu pilihan ya. Waktu pernikahan pertama saya itu saya tidak memang punya anak saya cuma satu. Tapi itu adalah pilihan saya memutuskan bahwa I wanna be back to myself. Jadi bukan sesuatu yang just being single mom and you have to fight itu juga adalah pilihan, lu mau fight dalam hal mana. Ya kan, ada orang yang mempertahankan fighting bahwa nggak bisa, ya kan, bahwa I need commitment, ya kan, no matter what ya, I just need something yang I have to have my own, my partner, I have to have my own self dengan mempunyai keluarga yang normal, mempunyai suami yang memang sesuai dengan kriteria mungkin dari lingkungan, dari keluarga atau dari diri sendiri, dan itu adalah semua pilihan buat saya, ya kan. Being single fighter itu adalah fight dalam hal mana sekarang itu loh penekanannya. Ya kan, jadi sampai sekarang pun saya tidak ngerti. Oh ya lu fight ya, fight apa? Ya kan, gue memang harus survive. Because I always do it dari aku umur 20, aku selalu merasa bahwa yang namanya manusia ada dan tidak ada dengan siapapun juga dia mesti bisa fight. Ya kan, anggap aja gitu loh. Mendadak kan di dalam saat kita membuat komitmen, pasangan kita pergi, pass away misalnya, you still have to fight, ya kan? Dan being itu sendiri memang beda, ada dua, ada fight memang karena memang terpaksa atau memang karena alam sudah mengaturnya mau seperti itu. Betul. Tadi saya garis bawahi Mbak Cynthia pernikahan yang pertama, memang lebih dari sekali pernikahannya? Iya. Oh gitu. Waktu menikah yang pertama di usia berapa? 21. Oh, berarti menikah muda. Tapi waktu itu saya tidak punya anak. Oh, belum punya anak. Lalu gagal katakanlah seperti itu. Ya sebenarnya saya juga waktu itu karena saya tinggal banyak di luar sih ya. Jadinya memang kalau dibilang ya secara legally married atau enggak ya itu ada choices. Waktu itu saya terakhir umur 28 and then I really get married when I have a kids. Waktu yang the second marriage gitu kan. Nah, dan itu juga sebenarnya hal yang ya karena mungkin semuanya juga dari keluarga terus punya anak kan, kalau nggak punya anak kan nggak pusing gitunya ya kan. Tapi waktu itu saya mutusin saat umur anak saya umur 9 tahun, I just wanna back to my own things gitu loh. Jadi bukan, saya tidak merasa bahwa yang namanya perceraian itu suatu yang yang kayak gimana gitu ya, lu akan menyesali, you blame yourself ya kan, you blame everybody. Tidak, karena itu ada satu pilihan. Karena saya dikasih pilihan kok. Kalau nggak mau pun juga bisa menjalani. Menarik ya, karena 21 usia yang menurut saya kan memang sangat muda untuk menikah. Lalu banyak orang juga meragukan sih nikah muda udah pasti akan ada apa-apa nih. Dan biasanya ada ketraumaan untuk nikah lagi. Dan Mbak Cynthia bisa moving on menikah yang kedua itu di usia berapa maksud saya? 30. 29 ke 30. Waktu itu sebenarnya juga kalau saya bilang ya I'll just stay together with him gitu ya, karena kita tinggal di luar saat itu kan. Ya kan, tapi memang ya udah semuanya memang ya sama aja sih sebenarnya. Kan kalau di sini nggak bisa kan, di Indonesia kan beda kan. Kalau di sana memang ya I'll just go yang ya my partner sebelumnya juga Indonesian sebenarnya juga gitu. Tapi mungkin karena saya yang tidak mau punya anak, ya kan? Karena memang I listen to my heart saat itu. Padahal saya masih muda loh. Ya, kenapa masih mau punya anak ya? gitu ya? Enggak, saya tidak karir. Dulu itu saya sekolah. Oh gitu. Nggak ada, saya sekolah terus. Kan waktu itu juga dari mereka, dari my partner sebelumnya itu juga dia lebih senang bahwa kita banyak traveling. Karena saya banyak ngikut dia juga keliling-keliling. Menarik kan? Ya, justru biasanya ya sorry to say kalau usia muda menikah itu kan something going on, let's say kayak pregnant or married by accident, dan Mbak Cynthia justru tidak memutuskan untuk punya anak gitu sampai ya. umur 30. Kenapa memutuskan waktu itu menikah dan maksud saya kenapa menikah kalau nggak mau punya anak? Commit gitu? Ya kan? Nggak tahu ya, waktu itu cuma mikir bahwa
well, just need somebody to be like around aja yang selalu. Tapi rupanya dengan umur segitu saat itu, padahal kalau dipikir apa kurang kita mature sih, nggak ngerti ya. Waktu itu kenapa ya? Kenapa? Bingung juga saya gitu loh. Padahal usia labil loh. Ya tapi saya waktu itu karena kita tuh memang I have my job ya kan. Waktu itu saya sempat di media juga sebelum saya ninggalin. Tapi waktu itu saya senang sekolah dan karena banyak traveling, jadi waktu itu saya nggak terlalu pusingin. Tapi baru belajar bahwa yang namanya komitmen itu is not talking about like you get married, you have a commitment, you have the legal paper, whatever. Karena memang tadinya saya memang bukan tipikal orang yang really believe on the real commitment ya, karena komitmen itu bukan cuma di kertas atau apa, tapi komitmen is inside yourself gitu. Nah jadinya waktu komit itu ini karena budaya ya, terus cuma mungkin karena parents, maybe ya saat itu ya. You know that all the family Jodohin things. Enggak juga. Oh enggak. Bukan. Apalagi dia memang lama di Amerika gitu. Jadinya dia memang di luar ya kan. Pokoknya dia palanya bukan pala orang lokal sih gitu kan. Cuma waktu itu karena pikir ya why not gitu loh, semua settling down kok. Bibit-bibit bobot ya kan, background, we have a work ya kan. Dia dapat good job ya kan semuanya. Terus kita juga senang traveling. Yes. Secara juga aku waktu itu mungkin aja escaping dari the parents problem when they decide they wanna separated. They not get a divorce ya kan, they separated. Nah saat itulah yang membuat aku ngerasa bahwa I have to escaping. Ya kan? Bukan kesalahan, tidak ada yang pernah disesali. Only my parents, my mom is very regretting gitu ya kan. Lo udah baik-baik begini, kenapa mesti ini? Saat itu tahun 90-an keadaan itu. Pas aku kembali juga, I'm not the typical yang cuman begitu isi untuk berkomit. Oke. Ya, bukan tidak percaya dengan satu komitmen. Tuhan itu ya Allah itu menciptakan itu kita untuk mempunyai pasangan. Berpasang-pasangan. Tapi pasangan seperti apa yang ke depannya? Seperti apa betul? Ya kan? Rasa jiwa apa yang sebenarnya kita harus temukan. Dan itu tidak mudah ini untuk menemukan yang namanya orang bilang, gue salah deh mbak ya, kayaknya gue ketemu orang kalau suka denger itu kan adik-adik aku cerita gitu, bukan maksudnya it's not my sister ya. Adik aku juga sama, sempat jadi single fighter yang paling kecil. Dia juga sama, apalagi dia tidak tinggal di sini sebenarnya. Dan itu juga buat aku apa ya, kita itu nggak pernah mikir bahwa yang namanya lu udah nikah, lu divorce, terus lu bisa sendiri kata gitu ya kan. Nih, lah itu kan pilihan. Lu kalau nggak mau pisah juga nggak apa-apa. Iya. Ayo dong, ya kan, you stay. Life is about the choosing kan. In the end of the day, kalau kita mau lebih logical, ya kan, lebih logik untuk berpikir tanpa dengan terlalu banyak emosi, ya kan. Kita mikir bahwa itu adalah satu pilihan hidup. Kalau lu nggak mau juga, udah komit, udah nikah di depan, udah akad ya, udah nikah, udah komit secara agama semuanya. Kalau buat aku sendiri lah, yang memutuskan kalian juga dengan sebab akibat, dengan semua excuse. Yes. Nggak laki nyalain perempuan, habisnya bini gue udah nggak gini-gini. Nah perempuan juga sama kan, habisnya laki gue nggak gini-gini. Ayo. Jatuhnya jadi saling menyalahkan. Exactly. Oke. Well, kita balik lagi nih ke Mbak Cynthia yang menjalani berarti pernikahannya 2 kali. Ya. Dan gagal dua-duanya atau gimana? Nggak gagal, pilihan aja. Kalau aku kan kalau mungkin memang udah, kalau aku tuh orangnya nggak mau ribet. I don't wanna have a life complicated because life is only once. I wanna make everything happy and at peace. Because you listen to your heart, right? Bukan itu aja. Mantan aku tidak pernah mau menceraikan. Sampai sekarang kami silaturahmi udah 11 tahun. But you never divorce? Enggak, udah divorce. Udah. Ya, tapi kami selalu silaturahmi baik karena dari awal pertama itu kami compromise Tentang? Semuanya, dari finansial, dari apa, karena kami kan punya anak. Sekarang anakku udah umur 23 tahun. Ya kan? Itu Kim. Ya kan? Jadi jangan cuma hanya menyalahkan karena apa? Komunikasi. Waktu kami mau berpisah, waktu kami menentukan sikap bahwa I don't think I can live with you anymore, aku bilang gitu kan. Karena kita udah beda. Dan lu juga selalu kadang-kadang laki-laki kalau udah merasa memang perempuannya lebih bukan independen sih, perempuannya memang bisa membuat satu decision. Laki-laki itu tidak mau ribet, dia akan melepaskan. Oke, what do you want? Ya kan? Kamu mau apa? Ya sudah, terserah, kalau itu memang maunya kamu baiknya ya gimana. Yang menggugat juga aku, karena aku bilang sudah nggak usah ribet, ya kan, salah satu aja beresin. Dan alhamdulillah sampai ini hari
mau masuk 12 tahun pun kami masih selalu belajar untuk bersilaturahmi baik, berkomunikasi baik. Karena itu adalah pilihan dari awal. Oke. Jarang loh Mbak bisa berhubungan baik dengan mantan itu nggak banyak. Bukan nggak banyak, karena kitalah yang harus membuat sikap itu. Kayak banyak yang orang complaining. All the single mom are all complaining. Lu mah enak gampang. Gue kan susah ngomong sama laki gue. Satu bilang bini gue nggak bisa diajak ngomong juga. Aku bilang tidak. Itu. Karena apa? Ya kan? Kalau bilang gitu. Because you just listen too much to other people. Oke. Itu salah satu reasonnya. Padahal balik lagi ke kitanya. Sebenarnya gitu ya. exactly Kim. Okay. Kalau dirimu sendiri yang bisa karena kalian kan yang hidup sudah memutuskan untuk hidup dalam satu rumah untuk berhubungan. Tapi terlalu banyak, kadang-kadang terlalu banyak ikut campur dari pihak keluarga yang lain. Oh nggak bisa dengerin si A, si B, si C. Emang mesti gini, kompor beleduk banyak dong. Betul. Apalagi toksik. Exactly. Nah, pengaruh-pengaruh gitulah. Memang tidak mudah untuk berkomunikasi. Saat itu pun juga bukan nggak ada gencatan senjata, ya kan? Maksudnya ribet bener ya kan? Belum ibu kita, belum keluarga sana. Tapi mungkin kalau kita belajar untuk lebih membuka diri, padahal dia juga lebih tua jauh daripada aku, ada 8 tahun lebih tua. Tapi kami coba untuk bicara dengan pasangan yang sulit komunikasi, yang memang tidak mudah untuk komunikasi sulit. Karena ya udah terserah kamu deh maunya apa, suka gitu, ya kan? Ya udah, that's your choices. End of the day. Kalau dia sih tidak mau, sebenarnya bilang oke, gampang, nggak usah dah, lihat aja dulu setahun 2 tahun gimana, ya kan? You live in the I live in the second floor and you live in the yang di ada rumah tingkat 2 kan? Separated di satu rumah gitu. Bilang, no, nggak mau aku. Malah nggak ini, maksudnya malah nggak baik kan kalau gitu. Iya, tapi kan banyak yang melakukan itu sekarang ini, because of the status. Halo. Karena malu sama sekitar. Nah, kenapa mesti malu? I don't know. Ya, kan? Coba tanya sama single mom yang lain ya. Nothing to be ashamed. Ya kan? Nothing to be ashamed end of the day. Betul. Itulah yang aku belajarin ya, proses hidup aku. Yang aku dengerin dari semua teman-teman, maksudnya cerita-cerita mereka. Ya kan? Itu loh Kim, maksud aku tidak menggurau, tapi hidup itu adalah perjalanan proses, itu ada semua pilihan. Gak cuman hanya excuse bahwa apa, gak bisa laki gue gak tanggung jawab, gak bisa gimana ya, gue punya anak sekian banyak. Lah, lu dari awal waktu komit sama dia, lu maksudnya hidup sama dia terus lu punya anak itu, emangnya gak pernah di ngomongin? Gimana coba? Mungkin bisa jadi belum siap karena saking on fire in love atau falling in love-nya itu sih Mbak, kebanyakan. Yes, gitu itu salah kan. satu excuse, tapi itulah excuse yang sebenarnya klasik. Itu stupid buat aku. Karena bukan cuma kalian yang umur 20-30, kadang-kadang umur yang 50 yang memutuskan sesuatu pun dia akan bilang gitu ya kan, oh I really fall in love with this woman, ya kan, I really fall in love with this man. So what? Lah hidup lu sendiri. Alright. Oke. Mbak Cynthia sudah hampir 12 tahun menjadi single mom, ya kan? You know, banyak banget lah persepsi atau stigma mengenai seorang single mom di Indonesia ini. How you handle it? Dalam arti beda ya, dalam tanda kutip stigma menjadi single mom atau single dad, orang selalu meliriknya itu jelek atau negatifnya kepada para single mom nih. Seorang Cynthia deh katakanlah melewati masa-masa sulit atau ya omongan-omongan gak enak itu seperti apa? Walaupun ya kalau saya lihat kan Mbak Cynthia ini sangat positif, energinya juga sangat full. Tapi pernah gak sih seorang Cynthia ini mengalami ya down? Gue juga I'm just a human yang pernah mengalami sedih, bahkan ya sangat depresi dengan kegagalan atau ya pilihan hidup gue untuk menjadi seorang single mom gitu. Aku satu ya, the point. I never feel I'm a single mom. Why? Nggak. Karena itu mindset semuanya. It's not even like single woman kali, not single mom. Karena mungkin beda. Memang I'm a bit luck ya bahwa pasangan aku bisa diajak kompromis. Ya kan, satu. Jadi aku tidak pernah merasa aku single mom. Kedua, memang I was have a boyfriend, which is yang konsisten. Maksudnya aku bukan tipikal orang yang easily ya untuk falling in love, untuk suka sama orang, untuk bisa gampang easy going kesana kesini. Jadinya aku memang tahu what I want dari umur aku, sejak aku mutusin bahwa okay, fine, ya kan. Emang kalau mulut orang luar kan widow janda nih ya begini ya kan. Cuma itu tergantungnya kembali pada sikap dan attitude kita. Yes. Apalagi aku kerja di media,
ya kan, urusan aku sama siapa gitu aku tahu kan ya kan, dan orang juga ngomong, tapi mungkin people's not blind, ya kan, orang itu bisa menilai, bukan diri sendiri yang menilai. Jadi jangan merasa bahwa gue udah baik-baik aja kok, gue begini begitu, ya kan, lah gue sendiri, gue single, gue boleh dong jalan sama orang, tapi kan masing-masing tiap manusia punya sikap. Kalau aku memang dari dulu memang tipikalnya memang kalau orang bilang kan agak lebih judes ya kan, atau misalnya aku tuh it's not the typical like easily ya kan, untuk namanya di saat aku lonely, aku merasa sepi atau apa, karena aku tidak pernah mau merasa atau mindset pikiran aku sendiri, karena hidup itu tidak pernah Tuhan menciptakan manusianya untuk berdiri sendiri. Itu kembali sama pikiran. Oke. Back to our mindset kalau gitu. Back to your mindset. Kalau kamu merasa bahwa kamu itu adalah meratapi quote by quote diri kita bahwa I'm a single mom, gue sendiri mesti gedein anak gue, gimana ini gue mesti kasih makan, that's wrong kalau buat aku. Oke. Nggak boleh. Karena with or without pun you can be a single quote by quote. Ngerti maksud aku Even kan? Ada pasangan ya? Even ada pasangan, dan itu banyak kejadian sekarang itu. Punya suami, punya istri, tapi selalu merasa sendiri. Jelap, ya kan? Itu ada. Itu banyak. Ya angkatan aku pun banyak seperti banyak. gitu. They have to survive. Yes. Ya kan? Right. Saat dia mereka sendiri, ya kan? Pasangan tidak ada di situ. Ini bukan cuma curcolan si laki perempuan ya. Laki pun sama. Ya kan, my partner, suami gue, istri gue sibuk banget, gue mesti sendiri, semua sampai sendiri, dulu dia masih ngeladenin gue atau apa segala macem, ya kan, itu bukan curcolan cuma wanita, laki pun banyak yang curcol seperti itu, banyak. Saya pikir kebanyakan perempuan yang selalu merasa bisa bilang merasa kesepian. Oh gitu. tidak, laki-laki lebih banyak sepi, karena dia kan lebih banyak kan, karena dia memang secara emosional, ya kan, dia kan lebih logika nih, emotional bonding itu di family itu kan sebenarnya the mother. Laki-laki itu selalu melihat itu sebenarnya karena dia lahir dari womb-nya seorang wanita. Jadi bagaimana dia men-treat seorang wanita. Yes. Baru kali ini aku terima narasumber yang maksudnya bisa dibilang sudut pandangnya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya itu cuma karena apa ya, bukan jam terbang, tapi proses hidup itu kan ada yang memang, kalau aku bersyukur saja ya, karena apa? Kalau aku tidak pernah bekerja di satu media pria, mungkin aku tidak bisa. Oke. Tapi buat aku yakin, being like single mom atau single person itu tergantung dari mindset kita melihat yang namanya single itu seperti apa. Karena aku melihat banyak even orang yang sudah tidak single dan double pun tetap dia merasa seperti itu, harus fight untuk dirinya, dan itu banyak memang. Sekarang ini realitinya begitu. Even have a husband, even have a wife, they have to survive themselves. Dia mesti fight, karena hidup itu adalah fighting dalam hal bahwa memang udah dikasih kehidupan, dikasih nafas itu ya kita harus bisa untuk apa tuh, untuk survive dong. And then kalau tidak fight, lu mau survive fighting sama siapa? Kalau it's not apa tuh with your life. Okay. You cannot like fight with other people dalam hal ini. Energinya tidak bisa dibawa ke sana. Dan jangan ngeblame orang lain. Sorry to say ya, so many like the woman who think like they are a single mother, they blame with other people. I see. Oh suamiku gini, ya kan, keluargaku begini, ini begini. Sorry to say, apakah perempuan tidak berpikir bahwa laki-laki pun saat di posisi itu, ya kan, dia tidak benar. Bini gue nggak bisa ngurus gue, bini gue mau enaknya aja, ya kan, dia sama anak-anak begitu. Itu yang mungkin tidak dipikirkan oleh perempuan. Kadang memang ya, to be honest, saya pun sebagai seorang wanita menyalahkan lelaki gitu. Kamu berpikir bahwa lelaki juga berpikiran yang sama. Oh, sama. Kadang-kadang karena aku pernah been through di satu sisi ya. Waktu aku I have a boyfriend for like 5-6 years ya. Divorce gitu kan. Itu juga kan tadinya kami mau komit secara itu, sudahlah kata ibu. Aku bilang udahlah dulu umur segini kita komit aja atau gimana. Tapi by the time kita mau komit ya kan, mulai ya kan kelihatan tuh aslinya is so process, ya kan, so jealous, padahal ya he is very nice person gitu kan, ini ya. Tapi itu kan pilihan juga, saat mungkin kalau aku mau lebih nurut ya kan, lebih menekan yang namanya being ego,
ya kan, akan lain ceritanya. Tapi saat aku cuma bilang, gue nggak bisa nih di sini, gue bukan soal nyari laki. I need somebody who be able walk through with me dengan semua minus plus, ya kan. Dan dia tidak bisa membuat aku menjadi diri orang lain. Kadang-kadang orang trauma itu karena merasa bahwa ya kan, wah nanti dapat lagi begini dong. Padahal setiap individu itu kan beda-beda. Oke, kita kembali dulu ke karirnya atau ke usahanya Mbak Cynthia nih sekarang. Ini kan lagi musim corona nih, pandemi gitu. Tadi kan Mbak Cynthia sempat bilang bahwa ya melakukan apapun dengan cinta gitu. Apapun itu you do it with love gitu. Apa yang Mbak Cynthia lakukan di era corona ini biar bisa bisnisnya atau ya usahanya itu tetap berjalan di tengah ya satu susah nih dapetin customer gitu kan, kedua memang corona atau si COVID-19 ini nggak tahu sampai kapan berakhirnya, dan ini bisa jadi juga pendengar kita yang lagi dengerin, iya nih usaha gue jadi mandek nih gara-gara si corona, tapi dengan let's say apa yang Mbak Cynthia sharing bisa membuat mereka semangat lagi gitu loh. Ya segala sesuatu ini kan kejadian 3-4 bulan terakhir ini kan tuh unexpected. Betul. Bukan cuman hanya dari industri yang mungkin menengah atau yang di bawah, tapi yang di atas pun sama. Kalau aku karena bidang aku lebih ke seni, ya kan. Sebenarnya aku tuh setengah seniman juga kata orangnya kan. Karena memang ya I'll do it my design sama untuk fashion and home living. Kebetulan karena aku banyak base di Bali dulu ya kan. Akhir dengan Bali keadaannya juga yang agak miris sekarang, sulit semuanya. Jadinya memang I'm back to my kitchen. Karena memang aku dulu juga seneng, aku punya kitchen ya kan. Aku punya cafe kecil dulu di selatan. Jadinya di situ aku bilang kenapa enggak? Karena udah mati gaya Kimi kan. Karena tuh my own design ya kan. Aku udah bisa bergerak nih ya karena resort hotel semua pada tutup. Terus aku punya punya shop juga di Bali gitu ya kan. Di resort juga ya close semuanya. Tapi pandemi ini ya. Tapi akhirnya aku merasa bahwa I'm very grateful karena aku manusia cukup kreatif, jadi aku tidak pernah merasa bahwa itu menjadi satu jadi depresi ya nggak bisa apa. Tapi memang karena dari kecil itu aku seneng mengolah kepala aku gitu loh, ngerti mas aku kan? Makanya orang bilang ya kalau orang kreatif tuh yang sekarang yang hidup, itu aja udah. Karena memang nggak bisa stuck in a moment gitu satu kan. Di momen, tapi dia terus menstimulate, dia punya pikiran, dia punya rasa itu untuk melakukan sesuatu. Aku melihat juga banyak kan, aku juga ya kebetulan karena my mother is really good in cooking ya. Dia juga sebenarnya dengan umurnya sudah sesepuh gitu kan, udah umur 80, dia juga nggak bisa diem. Jadi emang bawaan dari lahir semua. Dia masih, karena dia tuh memang punya kegiatan juga every week. Sejak 3 bulan terakhir ini kan semuanya stuck. Yes. She cannot go to ada untuk hairstylistnya, dia udah nggak bisa, dia nggak bisa mani-pedi, dia nggak bisa olahraga, nggak bisa terapinya, dia nggak bisa ngumpul sama teman-teman arisannya, ya kan. Jadi buat dia sendiri juga kita tuh tipikal perempuan nggak bisa diem, ya kan. Nah itulah perempuan nggak bisa diem itu sebenarnya rata-rata yang fail kalau siap kembali lagi gitu ya kan. Karena banyak maunya sebenarnya. Itu yang mesti harus dicatat ya sama semuanya gitu kan. Nah kalau aku sih memang ngerjain juga online food segala macam, karena memang itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena akhirnya aku kembali terjalin lagi network sama teman-teman yang tadinya nggak relate sama desain aku gitu loh. Gara-gara punya makan akhirnya mereka pada yang surprise lagi. Hey, you back to kitchen katanya ya kan. Nah perjalanan itu sendiri juga dikarenakan lagi ngetren abis yang namanya orang jualan. Itu bukan hal yang mudah untuk compete di lapangan. Satu cuman karena yang bisa survive itu karena dia punya networking. Networking itu kan proses dari bagaimana kita berinteraksi dengan kita punya community saat waktu kita di pekerjaan. Untuk juga yang perempuan, wanita yang memang sebenarnya juga dia networkingnya itu lagi, itu juga buat aku ada beberapa yang memang sulit, yang akhirnya mereka juga mencoba untuk masuk ke satu grup-grup lain, community yang lain, ya kan, mencoba mencari teman lagi, ya kan. Mungkin pandemi ini juga mengajarkan bahwa bagaimana bahwa kita itu saling membutuhkan. Kita itu adalah makhluk yang harus saling suportif. Itulah ada note yang aku melihat bahwa begitu. Alam sudah mengajarkan dan menyeleksi bagaimana di sini bisa terlihat, ya kan. Kalau dibilang down, semua orang down, nggak cuma aku. Aku juga ngerasa oh no ya kan. Ini kenapa jadi begini yang tadinya kita pikir
enggak kagak sampai segitunya. Tapi berjalan waktu sudah mau 4 bulan kan, 3-4 bulan begini, ya kan? Oh enggak gampang, very hard. Tapi aku melihat bukan cuman karena aku sudah tidak lagi bekerja 9 to 5 kan, aku lebih ke entrepreneur sudah 5-6 tahun terakhir ini. Ya kan, dari aku punya kafe, terus juga karena aku agak idealis sih masalahnya Kim, jadinya semuanya I have to do with my own things. Gitu. Aku nggak begitu trust people untuk menjalani aku punya brand. Jadi semua detail tuh aku mesti kerjain gitu. Tapi aku merasa kalau aku lagi ngobrol sama teman-teman di grup atau yang memang dia akhirnya punya grup banyak dong sekarang ya kan, yang apa tuh yang memang related akhirnya beralih profesi dari desainer kayak mau dia yang tadinya apalah maksudnya yang nggak ada related sama kuliner mendadak semua jadi main kuliner. Nah tinggal kembali lagi mau kuliner itu dijadikan memang nanti ke depannya continue untuk di maintain menjadi satu produk yang berjalan panjang atau cuman karena temporary time. Kan banyak sekarang yang mendadakan nih, ya kan? Kalau aku memang karena memang I love to do it juga, jadi ya kan. Terus aku masih punya brand dulu yang kalau aku nyebut itu langsung orang bilang, hey masakan yang dulu masih ada nggak? Gitu kan? Lu bikin lagi nggak makanan yang itu? Gitu. Ini Mbak Cynthia benar-benar turun langsung ke kitchen. Iya, aku kitchen lagi, masak lagi deh. Akhirnya lucu banget kan? Dan semuanya langsung, even my mother juga bilang, hah, lu balik ke kitchen lagi? Seru sih, karena kayak maksudnya ya daripada kita diem aja meratapi nasib pandemi ini. Iya gitu betul. Kan? Satu juga banyak yang down juga karena mereka juga memang bidangnya. Kalau aku lihat sih cuman karena memang sudah terbiasa dengan pola kesehariannya kan dengan itu. Kalau aku memang dasar orangnya kan mobile, ya kan. Betul. Jadi kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang memang kayak temen aku yang ada di bank atau yang banker atau yang memang kerja kantor, ya mereka kan punya keterbatasan memang tidak bisa karena hidupnya kan 9 to 5. Aku kan sudah tidak 9 to 5 lagi. Kalau aku sih bukan 9 to 5, 9 to 9 ya. Ya kan? Emang udah enggak lagi. Enggak ada kenal waktu karena aku memang kalau sebelumnya juga di media pun kan tidak ada waktu. Iya, bisa ya pagi kan? ketemu pagi. Karena aku anak desain, jadinya memang enggak bisa, ya kan? Dan itu udah terbiasa. Secara juga kita mesti sadar diri bahwa kan setiap individu itu setiap kita ngomongin perempuan ini kan juga udah punya kebiasaan, ya kan? Malah ada beberapa teman-teman aku, adik-adik aku yang ini yang tadinya nggak pernah masak, akhirnya jadinya Mbak gue bikin makanan nih, gitu kan? Wah surprise banget deh, ya kan? Wih jago masak ya. Ada lagi mendadakan kagak bisa ngejahit, mendadak jadi bisa jahit sekarang ya kan? Iya. Banting setir Mbak. Banting setir. Di luar satu karena dia memang merasa bahwa cukup stres ngadepin anak-anak kelamaan di rumah, ya kan? Ngadepin suaminya di rumah terus ya kan saat itu. Tapi ketiga karena memang ada pressure di mana yang sudah terbiasa mungkin dia punya porsi dari finansialnya berapa, kepingin punya ekstra lagi gitu kan. Yang paling tidak tabungan atau apapun juga masih bisa diputerin, kecuali memang sudah ada beberapa orang yang memang mungkin yang sudah mensiapkan sudah punya tabungan more than enough. Malah ada yang tabungan udah cukup aja dia mesti ngambil dengan keadaan sekarang. Ya kan? Betul. Nah itu yang aku lihat bahwa pandemi ini mengajarkan bahwa manusia itu harus bisa menstimulasi dan harus bisa survive, mesti fight, bahwa selama masih kita dikasih nafas itu ya kita mesti hidup. That's what you call fighter. Betul. Ya kan? Gak cuman hanya fight ya dengan relationship, tapi bagaimana how you fight with your work, with everyday life. Itulah pandemi mengajarkan sebenarnya. Ya kan? Kalau dibilang memang, aku aja udah mulai bosan nih masak di dapur, beneran. aku lagi mikir lagi apalagi yang gue kerjain. Sampai teman aku bilang, lu mah tiap hari ada aja ide kata gitu kan. Aku bilang tidak. Ya kan? Karena memang udah belajar sama diri sendiri. Aku itu kan orangnya kebosanan. Jadi nggak bisa stuck sampai makanan pun aku improvisasi gitu loh. Bikin minuman diimprovisasi, ya kan? Itu loh Kim. Jadinya memang kembali lagi mau tidak kitanya menstimulasi diri kita, mendevelop ya kan dalam keadaan sekarang. Gimana caranya our listeners single factor ini kan ada single mom, single dad, single mom, single woman and single man yang belum married bahkan sudah married. Apa sih advice atau input sampai akhirnya bisa survive? Ya let's say mereka sekarang usianya masih around 20, around 30, around 40 dan bisa melewati ya bisa bilang apa ya? Umur-umur krisis gitu. Betul. Satu, apa yang ingin disampaikan oleh seorang Mbak Cynthia? Satu, ilmu sadar diri. Ilmu sadar diri. Maksudnya diri. Gimana? Ini baru nih sadar gue. diri. Iya kan? Kadang-kadang kita terlalu ego. Kita merasa bahwa kita mampu. Padahal ya umur itu sendiri pengaruh dengan pengalaman, dengan semuanya.
Karena seumur aku aja juga mungkin nggak pernah ngelewatin kayak aku kali ya. Bersyukur aja saya udah ngelewatin roller coasternya kayak begini. Gitu. Ya kan, sadar diri itu saat you know what you want to do in life. Sadar, oh ya, gue memang adatnya agak begini nih. Jadi kalau ketemu pasangan ya mesti gini, ya kan. Jangan banyak expecting dari other people. Mau pasangan kayak even anak kita sendiri, kita nggak bisa banyak ekspektasi. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Cynthia. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned. Listen to Kimi FM. Bye!